Nggak laku-laku lagi. Lakunya sikit palingan. Ya cukup buat jajan anak pun nih. Tapi wak ijo kok rame kali yang beli ya? Apa pakai Es lilin mak toke kelopot tume. jualan nggak? Enggak. Met, aku heran loh, Met. Nengok ijo tuh, Met. Padahal dia jualan kan, Met. Nggak jauh beda sama istriku, Met. Istriku baru sebulan. Baru sebulan kemudian dia, Met. Wah, awak itu yang tukang jual pecel itu? Iya, tapi kok rame kali, Met. Biniku Ya, dari 10 orang, Met, yang lewat, Met. Padahal yang beli 1, Met. pecel binimu gak enak mungkin. Kau belum ngerasain kan? Ya karena aku belum ngerasain lah makanya aku bilang gak Makanya kau enak. rasain dulu, enak loh, sumpah, Met. Makanya kau beli tempat kau aja, jangan Pak Wijo lagi. Wah, Ijo itu enak aku rasa. Padahal udah pernah nih kau beli Wak Ijo tuh. Gak enak kali rasanya. Apa pula lidah sampean tuh lidah orang Met, kampung. 11-12 mau punya biniku, Met. Apa pula? Aku curiga, aku rasaku pakai pengharis deh. Assalamualaikum. Ram, Salam. Bang Bering, dari mana ini petarung nih nih? Tengok udah pakai apa tuh, Met? Sorban apa namanya tuh, Met? Aku terinspirasi tadi pas nonton. Nonton apa, Bang? Nonton Wiro. Mana gitu pula Wiro. Biar segang. Jadi terinspirasi aku. Aduh, apa 11-12 keliling tadi. Men, sampean tuh kalau ngomong agak direm sedikit bibir sampean. Takutnya kebablasan nanti bojrot. Biarin aja. Hmm. Ini, Bang. Apa sih? Heran nih Wak Ijo itu. Dia, Kenapa? padahal istriku baru lama jualan, Bang. Udah lama. Dia baru sebulan kemudian jualan, tapi kok rame kali ya? Enggak. Oh, aku rasa tahu pakai itu. pengharis tuh. Enggak. Laris. Ini sampean aja yang jualannya enggak laris kok nuduh-nuduh orang. Ya, aku bukan nuduh, Met. Pernah aku tengok dia malam-malam tuh keliling-keliling dia di dekat. Ini ya warungnya dia kok. Aku curiga. Bukan apa, jangan kita pikir usaha orang lain. Usaha istri itu curiga aku. Kayaknya itu ditutupin tuh sama apa? Bisa jadi. Ditutup. Jadi butuh dirukiah. Ada dua kemungkinan. Satu tadi ditutupi. Ditutupi apa? Ditutupi. Ya orang lewat tuh nggak nampak. Siapa Iya. yang tutupi? Alam gaib. Oh, Kayak jin. alam Tertutup gaib. dia. Terus sampai Aku ada dulu kawanku jualan bakso itu. Padahal di kota. Lewat kami nggak nampak-nampak. Berarti punya Wak Ijo tuh dibuka tuh tutupnya. Ya nggak tahu juga. Itu mungkin rezeki dia. Ini kita cerita punya sampean. Gini aja lah. Punya aku rasaku tuh kayak pakai penglaris tuh, Met. Ada jin-jin nih. Ya, Kalau gitu. Makanya banyak yang beli, Bang. kalau seandainya dia pakai penglaris, Heeh. sampean jangan mau kalah. Soalnya Soalnya kan? Iyalah. konsultasi lah kau sama dia. Di mana ambil penglarisnya? Hah. Udah, kalau gitu. Oh. Ya kalau kayak gitu nggak bakalan dikasih tahu kok lucu sampean. Ada aja. Mana mungkin Pada dikasih gini tahu, aja. Bang Bering? Mana mungkin Gini aja. Aku ada kenalan. Dulu kawanku itu kayaknya dia pernah pasang penglaris juga. Warung jualan apa di jubel rumah? itu sampai diusir sama apa? Ya jualan apa di rumah? Hah? Apa penglarisnya? Ada. Apa? Ya aku nggak tahu. Pokoknya dia katanya datang ke rumah mbah-mbah yang di apa itu. Astagfirullah, kukira tadi tak apa penglarisnya tak. Kayak misalnya teknik marketingnya bagus, di sosmed, gitu pikir gue rupanya yang kayak gitu. Ya, yang kayak gitu kami maksud, Bang. Kalau marketing tuh jualan di kampung mana makin mempan ilmu marketingnya itu. Jangan salah Kalau di kau. kota iya bisa jadi, ya, Met. Kalau teknik marketingnya bagus kau buat, hanya ada satu di dunia. Pecel Wak Ijo misalnya kan. Heeh. Pecel mie ropah. Misalnya gitu kan, rasanya begini-begini. Kau undang apa itu yang food blogger itu untuk makan situ. Langsung dimanapun dicari orang. Apa nih pelanggan? Berito Carlos. Untuk Carlos kan pemain badminton ngamen. Tapi bukan poli bukan. Gitu lah, jadi mana ya? Tapi boleh kan pakai penglaris? Ya boleh, namanya Itu usaha. kan usaha ya. Ya iyalah. Wah, mana pula boleh? Yang nggak boleh ada penglaris tuh yang modelnya dia pakai pocong. Ada. Serius nih. Jadi nanti sampai makan Mana bakso. orang beli kayak gitu, Aku tahu. pakai pocong? Aku harus cerita dulu. Aku dengerin dulu ceritanya itu nanti diludahi pocong. Itu yang nggak boleh. Ada yang model kayak gitu. Mau sampean biar tak antri. Jangan minum udah jorok lah. Ya memang kayak gitu pakai diludahi pocong. Kalau sampean mau, nanti pocongnya nungguin dia di atas kusen apa. Mana boleh kayak gitu. Penglaris itu kalau kita punya misalnya Kak masakannya punya bumbu rahasia yang khas, itu boleh. Ya Krabby Patty. Misalnya kalian bikin ini bumbu andalimannya khas, atau kalian bikin rumah makan kalian itu
ada di situ kalian jual makanan khasnya itu holat gitu misalnya, yang nggak bisa ditemukan teman-teman, itu Ya penglaris. banyak lah, kalau tempat sholat itu di mana-mana ada. Holat, Rasaku sama holat, aja nih itu. Penting jalan usaha. holat. Penglaris aku bilang nggak bisa. Boleh. Boleh. Itu kan bagian dari Cari usaha. yang islami. Usaha untuk memajukan usaha. Kalau Kalau sampai kalau udah kerja sama gaib-gaib gitu, nggak tahan lama nanti. cari Nanti yang ada islami. korbannya, nanti Dengerin, sakit. ada yang islami. Tempel-tempel ayat-ayat di HP itu. Ah, yang kayak gitu kan. Nanti Ada. taruh di dompet ya kan, Met. Cuma emang agak lama yang kayak gitu dia. Kalau yang mau cepet yang agak apa, ada pakai cincinnya kayak pocong-pocongan kayak apa. Cangkem mau itu jalan sesat itu. Nanti sebelum mati tobat. Iya, Selesai. betul itu. Oh iya iya iya. Mana pula kayak gitu Pan. Kita mana tahu umur kita. Soalnya kalau nggak dipakai penglaris kayak gitu kayaknya kalah. Kan Lebih tidak dingin. improvisasi lah. Kau itu apa belajar lah. Baru sebulan merintis. Di research dia apa masalahnya. Kenapa bisa nggak laku? Mungkin wilayahnya. Sama ya kami satu gang tuh, satu lorong tuh, satu jalan tuh. Ya iyalah orang lebih milih dia yang udah jelas kenal daripada. Iya, dia kan udah banyak Padahal dulu testimoninya. itu duluan nih jualan. Bini baru sebulan kok baru duluan cuma anak itu udah bertahun-tahun kok. Dia udah Dia kan banyak. baru pindah ke situ. Dia udah ada testimoninya. Jadi kalau dia jualan pecal, Penglaris pokoknya, kamu tahu. astagfirullah. Enggak bagus. Penting aku. Lagi ada koalisi kita. Aman di sana. Ya udah. Yang nggak mau penglaris sana. Ya, yang mana sana. sini? Jangan cuy. Bro ini pelan-pelan turun dulu sampean kok ngesok-ngesok dia. Itulah intinya bang. Pokoknya sampean ikut Harus aja. pakai penglaris, Tenang kan? aja. Iya, biar Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Kasih Pak dulu Ustaz lu, nggak sopan ke sana ustadznya. Sehat Ustaz. Oh sini Sat. Biar saya pulang dulu. Paling yang di samping kurang sehat. Jangan ngomong sama ustadznya. Ya kan? Iya Sat, itu masalah klasik Zat. Soalnya Aku agak bocok kebel. kayaknya. Lo ya, Sat, pamit lo. Ah, apa sih sini Ini kan? mana? Nggak usah kau kabur. Jangan kabur. Udah ngajarin orang sesat. Ini Ustaz. Mau Siapa kabur pula pula. bilang Bang Biring tuh nggak boleh? Apa namanya tadi, Men? Dia punya usaha. Ya Ustaz. Usaha dia tak Oh, maju. laku-laku. Tak Usaha apa maju-maju. nih? Jualan. Jualan. Pecel aja Ustaz, gampang aja. Bininya kan jualan pecel, ya kan? Iya. Nah, Terus ada saingan. Wajar. Banyak orang makan ke tempatnya itu. Terus Saingannya. Iya, tempat saingan itu. Dia sepi Ustaz. Masa dibilangnya karena orang rame, itu karena penglaris. Jadi dia pun tertarik untuk melariskan. Nah, Nah, permasalahannya sekarang berarti permasalahannya itu Pak Ustaz. Yaitu dia mau ke dukun. Minta penglaris. Datang dia ada yang islami katanya. Yang kayak mana gue bilang? Ada pakai itu katanya kan. ya kan dia tempel-tempel kayak di kedi-kedi orang itu kan ada Kan paling gratis ayat-ayat. Ayat-ayat nih. Misalnya kayak ayat 1000 dinar misalnya. Sampai ini nggak ngerti sampean. Mana tahu 2.000 dinar. Nggak ngerti sampai 1000 dinar kan? dia Rp1.000. Nggak ngerti 1000 perak cuma. Astagfirullah. Boleh kan Ustaz? Ayat nur buat itu sampai nggak Kau ngerti. suruh dulu, tanya dulu Ustaz. Nah, ini mungkin kita harus dudukkan permasalahan ini. Masalah penglaris di kalangan para pedagang itu sudah rahasia umum lah. Oh, berarti boleh. Rahasia. Artinya pasti ada Oh, gitu. di tengah-tengah pedagang itu. Dan biasanya pelaris itu ada 3 macam. Oh, banyak ya jenisnya Ah. saya. Yang islami. Laris aja, laris kali, laris banget. Pilih yang mana. Jangan sok tahu dulu. Tanya dulu. Pertama yang dibolehkan. Kan ada kan? Ada yang Tuh, dibolehkan kan? Itu, makanya Aku bilang tadi yang dibolehkan ada. Pelaris yang dibolehkan. Misalnya diskon. Kan? Itu bukan penglaris. Pertama untuk pedagang itu biar dagangannya laris, mutunya bagus, kualitas dijaga. Kalau itu makanan Rasa. berasa di lidah. Rasanya pedasan Ustaz, pahit. Kan rasa nggak pernah bohong katanya kan. Betul. Kenapa itu? Lupa. udah sampai itu. Kemudian harganya murah. Tuh, punya sampai mahal tuh. Apa pula beda-beda 2.000 ya? Beda 2000 pun 2000 dapat garam saat. Tempatnya
strategis Sampai di untuk dagang. pelosok-pelosok. Aku bilang sama ya kami satu jalur Ya. gitu. Ini Kenapa kami nggak kolam? atau kita punya misalkan kawan-kawan yang memberikan info ke yang lain, kalau kita jualan, kalau mereka mau pengen makan, misalkan jualannya apa? Pecel. Pecel. Kalau ada kawan kita nanti yang pengen pecel, beli tempat kita aja. Promosi lah saja. Promosinya kuat. Ini penglaris yang benar, yang paten. Dan itu tentunya dibenarkan. Satu. Dua lagi. Yang kedua, penglaris yang jelas-jelas haramnya, ketidakbolehan. Dan ini banyak misal, orang itu punya, kalau orang itu bahasa mereka ya, punya pegangan katanya. Nah ini kan sampai megang-megang itu. Megang-megang. Itu biasanya seperti keris atau benda-benda yang dikeramatkan. Dan itu biasanya mereka punya ritual yang dituntut untuk mereka lakukan. Setiap mereka mau dagang atau setiap misalkan waktu tertentu, bulan Syuro dan seterusnya. Ini kebiasaan mereka. Oh, berarti kerjasama sama jin? Ya. Dan ini jelas-jelas haram dan ini termasuk perbuatan yang syirik. Kok nggak bisa kerjasama sama dia? Namun yang kita sayangkan sekarang banyak ini, jin rupanya. Mas Slamet, Nah, banyak pedagang yang terjerumus ke ini. Mungkin karena motivasi itu supaya cepat banyak duit. Ya, karena memang kalau menurut pedagang itu, jenis penglaris yang kedua ini yang paling ampuh. Iyalah sama. Rasa pakai penglaris nih itu Wak Indo. Kalau udah penglaris itu biasanya orang yang sudah belanja di situ, makan di situ, kalau sudah kena mistik dari pelaris mereka ini, itu akan ketagihan. Kan? Seperti candu. Sampai pakai narkoba, taruh dalamnya biarnya. Ganja. Astagfirullah. Bumbu ganja nih. Nggak ini boleh itu. Penglaris. Harum jelas. Kemudian penglaris yang ketiga itu yang nampaknya Islami. Tapi boleh. Tapi pada hakikatnya tetap aja itu terjadi atas bantuan syaitan. Itu setan. Karena memang sekarang ini banyak kita tertipu dengan embel-embel agama. Orang sedikit-sedikit Islami. Islami Ya kan? sedikit-sedikit. Iya betul. Dikit-dikit Islami. Masa ada pecel Islami kan? Nggak perlu pecel ya. Apakah ada yang pedas, ada yang sedang, ada yang nggak pedas, ada yang manis. Kan gitu tuh. Pecel. Tapi itu bisa jadi teknik marketing Pak Ustaz. Pedes neraka. Kalau nama Ustaz. Oke lah kalau sekedar nama agar orang misalkan, oh ini berarti udah jelas Islamnya. kan Asal gitu. udah halal nih gitu. Tapi masalahnya kalau untuk penglaris ini biasanya yang Islami itu mereka diberikan oleh guru-guru spiritualnya itu wirid-wirid, Cuma amalan-amalan. amalan-amalan yang tidak pernah ada datangnya dari Rasulullah. Minta sampai lama-lama. Misalkan ayat-ayat Al-Quran apakah dibaca atau ditulis kemudian digantungkan. Ini semua hanya nampak Islami aja. Tapi secara hukum agama itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. So jago ku pula. Justru kalau seorang hamba itu misal Iya. melakukan sesuatu yang menyelisih syar'i, menyelisih sunnah Rasulullah SAW, justru itulah pintu bagi dia dimasuki oleh syaitan. Oh gitu. Aduh, nggak boleh. Tenang rupanya. aja. Masih ada cara aku nanti tak kasih tahu. Nah, aku jadi punya tips. Apa? Ya. Itu kan nggak boleh kalau Boleh, sampai mati kita pegang kayak gitu kan Ustaz. Tapi kalau sebelum mati kita tobat, nah, itu dia.
sampean lariskan dulu dagangan sampean. Baru tobat. Udah kaya tobat. Iya, kalau bisa sempat. Inilah memang yang biasa banyak dipahami oleh para pedagang kita. Iya. Dan ini bisa kita buktikan misal kita di lapangan itu sering kita dapati orang-orang yang meminta diruqyah lah kita katakan ya. Dari sekian pasien ruqyah itu, pasien yang paling banyak itu adalah pedagang. Iya. Kalau kita telusuri apa sebabnya? Kadang mereka memang agak sulit terbuka ya. Tapi kalau kita baik-baik agar kita tahu permasalahan mereka dan mereka kalau betul-betul ingin keluar dari masalah mereka, itu biasanya mereka kasih. Ustaz, zikirnya baik kok Ustaz. Misalkan ayat ini dirutinkan setiap selesai sholat, jangan terputus selama sekian bulan. Kan ketentuan ayat ini dan selama sebulan ini dengan cara ini nggak pernah diajarkan Rasulullah bagi pedagang. Ada nggak di zaman Rasulullah pedagang? Banyak. Banyak. Kalau itu benar, kalau itu baik, tentu Nabi kita SAW sangat menginginkan segala kebaikan untuk kita umatnya. Belum lagi kalau kita lihat ada jimat-jimat itu loh. Kalau kita buka ternyata hanya huruf-huruf Arab. Kata mereka ini guru kami yang ngasih diambil dari kitab mujarobat ini, mujarobat itu. Hanya potongan-potongan huruf. Iya, iya. Ya aku sebenarnya nggak ngerti kan bang tulisannya apa kan kayak Arab ya udah ayat-ayat Ustaz bilang. Dan dengan ini penglaris ini ketergantungan mereka untuk mendapatkan rezeki itu kepada penglarisnya. Sedangkan kita, Bang Slamet, ini Pak siapa tadi? Ini Bang Slamet. Ini Bang Giring, ini Mas Slamet. Ini Pak siapa tadi? Si Rahmen Oh. sebenarnya. Pak Rahmat. Memen lah. Nah, Iya, amin. ya kan? Betul harus Pak Amin. Kalau rezeki Iya, Ustaz. itu pada hakikatnya tidak tergantung dengan apa yang kita kerjakan. Ini yang harus ada di hati seorang mukmin yang berdagang. Tapi berdagangnya itu sebatas ikhtiar, usaha saja. Karena sebelum dia berdagang saja, rezekinya sudah ditentukan oleh Allah. Oh, gitu, Ustaz. Apakah dia dengan penglaris atau tidak, rezekinya sudah ditentukan. Bahkan sebelum kita hidup, bahkan sebelum bumi ini Allah ciptakan, Allah sudah takdirkan semua rezeki makhluk. Termasuk kita. Termasuk para pedagang. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala pun Iya. telah memberikan jalan untuk mendapatkan rezeki yang Allah tetapkan. Iya. Namun perlu kita perhatikan kita sebagai seorang muslim bahwa apa yang kita peroleh itu bukan hanya dapatnya saja. Tapi cara mendapatkannya. Apakah dengan cara yang halal, yang baik, yang benar. Kan nggak ada yang terjadi kalau tanpa izin Allah. Betul. Semua apakah tadi dengan versi pertama, penglaris kedua, penglaris ketiga, ya kan? Itu semuanya nggak akan terjadi kecuali izin Allah. Tapi perlu kita ketahui, bukan setiap apa yang diizinkan oleh Allah, Allah ridhoi. Oh, gitu, Mat. Begitu. Jangan pula main judi. Maka berdagang dengan penglaris yang dilarang, Heeh. Allah yang izinkan itu. Nggak akan terjadi banyak pelanggan kita, banyak Iya, yang betul. beli kalau tanpa Allah izinkan. Tapi cara kita itu yang nggak benar. Betul, Ustaz. Sehingga kita Itu ya. yang semestinya usaha kita ikhtiar itu kan Allah yang perintahkan. Heeh. Berusaha kita. Terus kalau misalnya mau taubat gimana Ustaz? Boleh Ustaz? Diterimanya itu Ustaz? Kalau ada orang mungkin anggapan, kita taubat lah sebelum mati. Bagaimana pas dagang mati? Siapa yang tahu? Nah, Enggak itu sempat dia. tobat. Ya mana tahu kok habis ini mati. Oh, Mat. tadi nyuruh Kita nggak tobat. tahu Kan bagus taubat kan? Ya bagus, cuman kau bilang bertaubat. Kau nggak tahu matinya kapan. Dan itu Kita enggak. nggak tahu. Dan itu merupakan hikmah rahasia Allah.
Kenapa sih Allah nggak kasih tahu kapan kita mati? Iya. Kalau Allah kasih tahu, pasti kita akan cari usaha dengan cara apapun pokoknya dapat. Nanti kalau misalkan, oh tahun sekian saya mati, sebulan 2 bulan sebelum mati, Tobat. Oh iya. Nah, karena kita nggak tahu nih Allah rahasiakan matinya kita, makanya kita nggak boleh beranggapan seperti itu. Oh iya. Nggak boleh punya prinsip. Nanti kan bisa taubat. Kalau kita sempat taubat. Nggak sempat taubat gimana? Oh iya. Siapa lagi yang tahu juga kapan dia mati? Kau tahu kapan kau mati? Dan Atau mau aku bantu? dua versi penglaris yang dua terakhir tadi itu termasuk perkara-perkara yang merusak keimanan kita, merusak agama kita. Berarti yang pertama boleh Pak Ustaz? Boleh yang pertama ya boleh. Itu strategi dagang itu. Harganya murah, barangnya bagus, banyak pelanggannya. Iya dikasih sama teman-temannya. Ya. Kasih bonus. Ya. Kalau misalnya kan kita berdagang nih, Sat. Hmm. Lalu kita itu bersedekah, Pak. Sedekah itu niatnya agar dagangan kita lebih berkah dan lebih laris. Ah, itu gimana, Sat? Nah, kalau kita infak atau sedekah, ini kan termasuk hal yang diperintahkan. Iya. Kalau melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, tentu dasar kita harus dengan ikhlas. Enggak ada maksud yang Nggak lain. ada yang maksud yang lain. Oh. Adapun kalau kita melakukan kebaikan, kita ingin mendapatkan keberkahan, ya sudah pasti. Oh, iya. Sat. Karena setiap apa yang diridhoi oleh Allah, pasti Allah Berkah, berkahi. insyaallah. Masya Allah. Makanya yang penting bagi kita itu, selain kita maksimal ikhtiar usaha itu, tapi kita juga harus tahu apakah ikhtiar kita, usaha kita itu mendapatkan ridho Allah atau tidak. Oke, insyaallah. Ya paham nih kan. Paham, Jelas paham. ya. Jadi nggak Harus usah- jelas kan, Met? Nggak nggak boleh usah. kok pakai ini penglaris. Nanti kita atur strateginya, kita ubah lagi resepnya. Ya. Bantu lah. Nanti bantu kami promosi. Wah, gampang ya. Yang penting cocok Siap, ya. satu Aman. yang paling keren, delivery itu Nah, laris. dilempari cocok juga. Sama aja. Ustaz, boleh lah besok mampir Ustaz ya? Boleh, insya Allah kalau ada Berapa waktu. harga? Harga 2 kali lipat Ustaz. Hah? Promosi. Promosi loh. Promosi 2 kali lipat ya? Ya gitu loh Ustaz. Aduh. Mantap. Tidur dulu. Ini pada kemana yang lainnya? Kan ketiga. Wah. Nggak ada yang lain lagi. Mana yang